Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali di dalam renungan singkat kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa tidak ada hal yang kebetulan terjadi dalam hidup ini. Sampai hal yang paling kecil ada dalam pengaturan Tuhan. Begitu juga perjumpaan kita di dalam konten ini, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara membuka YouTube channel ini, dan saya tahu bahwa satu hal bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita secara langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup orang yang percaya itu tidak ada kata kebetulan, karena semuanya ada di dalam pengaturan Tuhan. Bayangkan, selai rambut di kepala kita jatuh saja Tuhan tahu. Jadi sampai hal yang paling kecil dalam hidup ini Tuhan tahu. Nah, bagian kita apa? Bagian kita percaya. Percaya saja sama Tuhan. Bahwa Dia pasti akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak pahami. Yang kita tidak bisa mengerti mengapa semuanya harus terjadi, mengapa saya harus mengalami, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bukan bagian kita untuk memahami setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Bukan bagian kita untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita, adapun pikirannya, rancangannya, semua jauh lebih tinggi daripada jalan pikiran dan rancangan hati kita. Tidak terselami. Sebab memang bukan bagian kita untuk memahami setiap jalannya. Bagian kita apa? Percaya saja. Percaya saja. Bahwa sesuai dengan janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita. Berdasarkan janji ini, cuma satu kata yang saya ingin sampaikan. Percaya. Dia tidak pernah lalai menepati apa yang Dia janji. Dia tidak pernah berdusta. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Tema kali ini percaya saja. Sesimpel itu hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Percaya saja. Maka kita akan melihat kepercayaan kita kepada Tuhan akan terbukti tidak sia-sia. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang tema ini, mari kita satukan hati berdoa. Bapa pemilik hidup kami yakin dan percaya sebagai pemilik hidup kami, Engkau adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Engkau sudah membuktikan tanggung jawab-Mu itu dengan janji-janji-Mu. Engkau menjaga kami sebagaimana Engkau menjaga biji matamu. Engkau memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami lebih dari apa yang kami bayangkan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami menghadapi apapun sendiri. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kami itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kami untuk menanggungnya. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu. Sebab kami hidup hanya oleh karena percaya. Kami percaya akan semua janji-janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Bantu kami yang tidak percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka firman Tuhan Daniel 6, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ia raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali.
Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah dia. Kenapa dia sedih? Karena dia sangat sayang kepada Daniel. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Kita lihat bagaimana sayangnya dia sama Daniel. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke goa singa. Dan ketika ia sampai dekat goa itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka dan bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kita lihat perbedaannya, bagaimana Tuhan sanggup membela orang-orang yang percaya kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ke-24 dikatakan, maka ditariklah Daniel dari dalam gua singa itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, tidak ada satu goresan pun, karena ia percaya kepada Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, hidup oleh iman itu merupakan pilihan. Seringkali tanpa disadari, perasaan mengambil alih peranan iman. Jika hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, maka kehidupan seseorang akan menjadi tidak stabil. Mengapa? Karena perasaan sangat dipengaruhi oleh keadaan. Sedangkan iman mempengaruhi keadaan. Seperti situasi Daniel, ketika dengan segala kedengkian para lawan mendakwa Daniel melanggar larangan raja, nyawanya seketika terancam. Sementara merenungkan
pembacaan firman Tuhan tadi, saya menduga-duga isi pikiran Daniel saat itu. Ini dugaan, rekaan saya ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, seharusnya sangat wajar jika saat itu Daniel berharap raja akan menolongnya. Mengapa? Karena raja sangat menyayangi Daniel. Karena kepandaiannya. Dan raja sangat berharap banyak kepadanya. Kita bisa membaca semua itu di ayat yang keempat tadi. Bahkan di ayat yang ke-15, 19-21 kita membaca bagaimana raja sangat menyayanginya. Sehingga dia begitu bersusah hati dan tidak mau dihibur. Namun sayangnya raja terikat dengan undang-undang yang dia buat sendiri. Sehingga dia tidak berdaya dan tidak berkuasa untuk menolong Daniel. Dan ia tidak dapat membatalkan hukuman itu. Tertulis dalam ayat yang ke-16 sampai 18. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, seharusnya juga sangat wajar jika saat itu Daniel mengharapkan mujizat daripada Tuhan. Bukankah dia sudah begitu taat, setia, 3 kali sehari berdoa? Masa Tuhan tidak tolong? Masa Tuhan tidak melakukan mujizat atas dirinya? Agar dia dapat terhindar dari hukuman yang berat itu. Namun apa yang terjadi tidak seperti apa yang Daniel harapkan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun pertolongan atau pembelaan dari siapapun. Daniel harus tetap melangkah masuk ke dalam liang singa-singa yang kelaparan. Kalau kita jadi Daniel mungkin sementara berjalan menuju gua singa itu kita sudah kecewa, marah sama Tuhan. Tapi Daniel tetap percaya. Saat larangan berdoa pada pihak selain raja diumumkan, Daniel justru kembali berdoa. Seperti yang tertulis di ayat ke-11 tadi. Ketika raja pada akhirnya menyerah karena tidak dapat menolong, Daniel dengan patuh dan berani melangkah masuk ke dalam liang hukuman. Ia tidak berhenti percaya. Dan kepercayaannya tidak sia-sia. Sebab kepercayaan Daniel itulah yang membuat ia memperoleh hidupnya lagi. Jelas tertulis tadi di dalam ayat yang ke-24. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jika suatu kondisi yang sama sekali tidak menyenangkan harus terjadi dan kita alami saat ini, tidak perlu berharap kepada pertolongan manusia. Jangan berharap kepada manusia, sebab engkau akan kecewa. Seringkali kita merasa pertolongan yang dari Tuhan seakan begitu lambat. Sehingga banyak dari kita yang memilih untuk berpaling kepada campur tangan dan pertolongan dari manusia. Dan ketika kita diperhadapkan dengan kondisi di mana tidak ada seorang pun yang mau dan mampu untuk menolong, baru kita berusaha untuk datang lagi kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya ban serep. Alternatif terakhir, kalau sudah tidak ada jalan lain, baru datang lagi kepada Tuhan. Saat ini biarlah kita boleh belajar banyak dari Daniel. Yang tidak berharap kepada yang lain selain berharap kepada Tuhan. Yang tidak percaya kepada yang lain selain percaya kepada Tuhan. Sungguh, Yesus sangat layak untuk kita percayai.
Walau bukan untuk membuat mujizat yang seketika dapat melepaskan kita dari kesesakan, mintalah kekuatan dan kesabaran untuk menjalaninya, seperti halnya Daniel. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 ayat yang ke-8. Percaya kepada kasih dan kesetiaan Tuhan adalah suatu keputusan yang paling tepat dalam hidup ini. Karena dari sinilah kehidupan yang baik akan terbangun. Kasihnya yang telah terbukti saat Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Kesetiaannya terbukti saat Ia menyerahkan janji-janjinya. Itu sebabnya ketika kondisi benar-benar membuat kita terjepit, hanya Yesus yang mampu mendengar kita menjerit. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau bekerja di dalam hidupku. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti percaya, sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya, maka Tuhan tidak bisa buat apa-apa lagi dalam hidup kita. Sebab segala sesuatunya boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya alami kuasanya, alami mujizatnya. Ketika kita tetap percaya, apapun, sekalipun kita belum bisa melihat apa yang sedang Dia buat, tetap percaya. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa
yang kami andalkan selamanya. Setiap kami Bapa, untuk kami boleh terus memegang kepercayaan kami kepadamu. Bahkan di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa percaya, oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang kami alami dalam hidup kami ini, bantu kami untuk tetap percaya. Sebab kami yakin Engkau tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang meletakkan kepercayaannya kepadamu. Engkau tidak akan pernah membiarkan orang yang telah mempercayaimu Tuhan mengalami ketidakadilan dalam hidup ini. Ya Bapa, bantu setiap kami untuk kami boleh terus berharap hanya kepadamu. Bahkan di saat dunia sudah tidak memberikan pengharapan itu lagi. Sebab kami yakin di dalam Engkau Tuhan, Engkau sanggup mengubah keadaan apapun dalam hidup kami menjadi kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Melewati segala musim dalam hidup kami sudah kami buktikan sendiri. Sungguh Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percayai. Haleluya. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan,